Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu teori kuantitatif uang Fisher post-Keynesian. Di sini kami terdiri dari Perkenalkan, 3 nama anggota saya kelompok, Yesita yaitu Ina Siti Prastiwi Nabilah, Yesita, dan dan Nia. dua teman saya yaitu Siti Di sini Nabilah kami terdiri Melani dari 3 dan anggota Nia Dwi kelompok, yaitu Siti Srihayani. Nabilah, Yesita, dan Nia. Yang pertama yaitu ada biografi tentang Irving Fisher. Irving Fisher adalah seorang ekonomi matematika berkebangsaan Amerika. Ia juga seorang ekonom neoklasik pertama di Amerika. Fisher memberikan kontribusi perkembangan ekonomi melalui pendekatan matematika, statistik, dan pengembangan teori ekonomi dari Sekolah Ekonomi Australia. Pengertian dan fungsi uang. Yang pertama ada pengertian. Pengertian uang. Uang itu adalah alat yang digunakan dalam pertukaran barang maupun jasa dalam nilai tertentu. Nah, fungsi uang itu terbagi menjadi dua. Ada fungsi dasar dan juga ada fungsi tambahan. Nah, sekarang fungsi uang. Fungsi uang itu kan terbagi menjadi dua. Ada fungsi dasar dan juga ada fungsi tambahan. Fungsi dasar salah satunya adalah uang sebagai alat tukar. Yang kedua, ada uang sebagai alat penyimpan nilai atau daya nilai. Ini tuh maksudnya tuh fungsinya tuh sebagai pengumpulan kekayaan. Contoh dari pengumpulan kekayaan itu tuh seperti kayak barang, kayak misalnya tanah, mobil, ataupun perhiasan. Nah, ada fungsi tambahan juga. Fungsi tambahan itu ada yang pertama ada uang sebagai hitungan, dan yang kedua ada uang sebagai alat pembayaran masa depan. Baik, selanjutnya itu ada teori kuantitas uang. Irving Fisher mengemukakan bahwa dalam teori kuantitas uang, jumlah peredaran uang berbanding lurus dengan perubahan harga, sehingga persamaan yang dikemukakan oleh Irving Fisher adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa sama dengan harga rata-rata dari transaksi dikali dengan jumlah transaksi. Pada teori kuantitas uang Irving Fisher dinyatakan dengan rumus MV sama dengan PT, di mana M itu adalah jumlah uang yang beredar, V itu velositas uang yang diasumsikan pada jangka pendek, lalu P itu harga barang dan jasa, dan T itu jumlah output yang ditransaksikan. Karena output yang ditransaksikan itu T pada kesempatan kerja penuh dan velositas uang diasumsikan tidak berubah, maka dalam jangka pendek jika M pada ruas kiri berubah, maka P pada ruas kanan juga mengalami perubahan. Konsekuensinya adalah perubahan P karena perubahan M mempunyai hubungan searah dan proporsional. Hubungan yang proporsional itu antara jumlah uang dengan harga itu sama. Jika pada ruas kiri itu berubah, maka ruas kanan juga mengalami perubahan. Selanjutnya, Irving Fisher menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi harga atau inflasi. Jumlah uang beredar ditentukan oleh bank sentral, sementara jumlah uang yang diminta atau money demand ditentukan oleh tingkat harga rata-rata dalam perekonomian. Sehingga semakin tinggi tingkat harga, maka semakin besar jumlah uang yang diminta. Inilah yang menyebabkan para ekonomi klasik mengatakan bahwa gejala inflasi semata-mata merupakan gejala moneter. Artinya perubahan inflasi harga umum hanya diakibatkan oleh perubahan jumlah uang yang beredar. Dan jika ingin
mengendalikan inflasi, maka yang harus dikendalikan adalah jumlah uang beredar tersebut. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Setelah memahami dari pengertian hingga teori kuantitas uang, maka dapat kami simpulkan bahwa jumlah uang beredar dikalikan dengan velositasnya akan sama dengan jumlah produksi dikalikan dengan harga jualnya. Jadi teori kuantitas uang adalah daya beli uang akan ditentukan dengan jumlah uang yang beredar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan atau pertanyaan dari teman-teman, maka bisa langsung disampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.